Selamat malam Bu. Jadi eh, kami akan mempresentasikan sebuah bisnis proses desain dari kerja praktik, bank industri dan studi independen. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelo- nama-nama kelompok dari kelompok dua. Jadi yang pertama itu ada Didi Marni Sagian, Michael Gultom, Frank Indosiaan, Rere Sembiring, Jabul Mata, dan Grace Caldeira Situmorang. Jadi di sini kami akan melakukan proses desain dari kerja praktik, magang industri dan studi independen. Jadi di sini kami akan mengidentifikasikan sebuah level quadrangle dari si kerja praktek. Itu ada time, cost, quality, dan flexibility. Jadi pada time ada itu terdapat beberapa proses sekuensial yang panjang dan berurutan. Lalu ada proses verifikasi dan persetujuan yang berjalan berurutan. Lalu pada cost itu banyak aktivitas manual yang membutuhkan sumber daya manusia. Lalu proses dokumentasi dan verifikasi yang berulang. Tapi pada quality dan flexibility sudah terdapat, yaitu pada mekanisme feedback loop, yaitu dan terdapat beberapa titik persetujuan yang berfungsi sebagai quality checkpoint. Baru ada flexibility, yaitu terdapat pilihan yang memungkinkan mahasiswa memilih tugas yang relevan. Jadi quality dan flexibility ini sudah ada pada kerja praktik. Jadi tujuan dari BPR dari kerja praktik ini itu mempercepat proses, yaitu time, dan mengurangi biaya cost, dan tetap mempertahankan quality dan flexibility dari kerja praktik tersebut. Lalu pada bagian industri, kami melakukan business process design, yaitu menggunakan preset level quadrangle. Itu pada time banyak proses verifikasi berurutan yang memerlukan waktu. Lalu pada cost banyak aktivitas manual yang membutuhkan sumber daya manusia seperti uang. Lalu ada quality. Quality ini sudah ada pada kerja lembaga industri, yaitu ada mekanisme look back dan terdapat verifikasi. Lalu ada pada flexibility, itu terdapat pada titik putusan yang mungkin alam berbeda, lalu memungkinkan penyesuaian dan revisi proposal. Jadi pada level quadrangle dari lembaga industri ini kita hanya meningkatkan mempercepat proses dan mengurangi biaya dan mempertahankan kualitas dan fleksibilitas. Lalu pada studi independen ada dev quadrangle-nya, itu pada time itu proses review dan verifikasi yang bertingkat. Pada cost yaitu banyak proses manual yang membutuhkan SDM. Lalu multiple verifikasi meningkatkan biaya operasional. Tapi pada kualitas dan perizinan sudah ada, yaitu sistem monitoring, proposal terverifikasi, mekanisme reviewable berkala. Lalu pada fleksibilitasnya yaitu kemampuan handling exception dan memungkinkan beberapa orang melakukan tinjauan review secara paralel. Jadi tujuan dari PPR Devil Quadrangle dan studi independen ini itu mempercepat proses dan mengurangi biaya dan mempertahankan kualitas dan fleksibilitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Frank. Di sini saya akan menjelaskan desain heuristik pada kerja praktik. Yang pertama, yang pertama itu pada flow level, yaitu paralel yang dimana bisa kita lihat pada proses sebelumnya itu menyerahkan daftar artefak KP sama memohon pengujuan penilaian KP, yaitu kita memakan waktu 4 hari. Setelah didesain dia menjadi makan waktu 4 hari yang dimana paralel dia dapat dijalankan tanpa mempengaruhi proses yang lainnya. Berikutnya itu proses automation yang dimana sebelumnya kita memerlukan waktu 2 hari, setelah didesain dia hanya menghabiskan waktu 2 jam, yang dimana sebelumnya kita menyerahkan dan mencetak dokumen secara manual atau menggunakan print atau kertas. Setelah didesain kita hanya mengirimkan dokumen secara online. Berikutnya sistem cara pengumpulan dokumen KP yang sebelumnya kita mengumpulkan dokumen secara manual, setelah didesain kita melakukan dokumen secara online, yang dimana sebelumnya 1 hari, setelah didesain kita hanya memerlukan waktu 3 jam. Lalu berikutnya pada proses mengikuti seleksi di tempat pelaksanaan KP, sebelumnya kita memerlukan 7 hari untuk melakukan seleksi, tetapi setelah didesain kita hanya memerlukan 1 hari, yang dimana kita mengganti proses seleksinya yang dimana kita datang sekarang menjadi seleksi online. Lalu berikutnya ada tax level, yaitu tax elimination, yang dimana kita menghapus klarifikasi list yang dimana klarifikasi list memerlukan waktu 2 hari. Setelah diredesain jadi tidak ada, walaupun dia meningkatkan kesalahan data ataupun kualitas, tapi kita mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada proses magang industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bagian industri, yaitu yang pertama pada bagian ini saya melakukan penggabungan antara melakukan rekognisi, SKS, dan administrasi akhir yang dimana tadinya dalam kedua proses ini menghabiskan waktu 6 hari. Di
sini saya menggabung keduanya menjadi menyusun dan meninjau proposal secara digital, yang dimana secara digital itu kita dapat mengakses di mana saja. Jadi nantinya akan membutuhkan 4 hari aja. Nah, di sini saya selanjutnya melakukan eliminasi pada bagian mengirim proposal dan dokumen dalam bentuk fisik. Nah, di sini dalam bentuk fisik kan memakan waktu sebanyak 9 hari, yang dimana menyusun proposal dan mengirim proposal. Di sini saya menghapus ini dan menggantinya kepada bentuk digital untuk menghemat biaya dan juga waktu yang ada, yang tadinya 9 hari menjadi 5 hari. Nah, selanjutnya saya juga menghapus pada bagian mengirim proposal kepada koordinator MBKM, yang dimana tadinya mahasiswa sudah menyusun dan mengirim proposal secara digital. Nah, di sini mahasiswa nggak perlu lagi mengirimkan proposal itu kepada koordinator MBKM, karena kan digital itu udah mencakup siapapun bisa melihatnya. Jadi kami menghilangkan proses ini yang tadinya memakan waktu sebanyak hampir dari 7 hari, di sini menjadi 5 hari saja. Nah, selanjutnya itu kami menghapus pada bagian nilai kelayakan proposal, yang di mana memverifikasi persetujuan proposal itu kan sudah dalam artian itu kan menilai, jadi nggak perlu lagi ada proses ada task ini. Jadi pada proses sebelumnya itu kan memakan waktu 8 hari. Nah, apabila kita melakukan secara digital memverifikasi persetujuan proposal itu dapat memakan waktu hanya 2 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini memeriksa status pengajuan proposal itu kami hapus karena sudah tercakup di dalam proses verifikasi persetujuan proposal. Jadi hal ini membuat alur kerja lebih efisien karena kita bisa langsung ke proses revisi, sehingga dapat mempercepat waktu dan penyelesaian dengan mengurangi pengecekan status yang redundan. Setelah itu di sini aktivitas melaporkan perkembangan atas tugas yang diberikan mitra industri dan pelaporan perkembangan tugas dihapus untuk mengurangi redundansi karena pelaporan mingguan sudah mencakup pemantauan dan perkembangan tugas. Jadi dengan demikian proses menjadi lebih efisien tanpa kehilangan informasi penting mengenai perkembangan magang. Setelah itu di sini ada automation. Automation itu membuat suatu alur pekerjaan jadi lebih cepat. Jadi di sini kami otomasi mempercepat peninjauan proposal dengan menggunakan teknologi digital, sehingga kita tidak harus menjumpai dosen secara langsung dalam meninjau proposal. Kita bisa melakukannya secara digital atau online melalui Zoom, sehingga waktu dapat lebih efisien dan biaya juga dapat berkurang. Dan juga kami di sini melakukan paralelisme, yaitu memberikan penilaian terhadap seminar dan laporan akhir, dan memberi umpan balik atau penilaian terhadap kinerja selama magang dilakukan secara paralel agar keduanya dapat diselesaikan dalam waktu yang sama, tanpa harus menunggu satu tugas selesai sebelum memulai tugas berikutnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Grace Caldera. Kemudian kita masuk ke proses redesign pada proses studi independen. Yang pertama itu pada flow levelnya, yang pertama itu adalah parallelism. Kita bisa lihat bahwa menggabungkan penyusunan dan peninjauan proposal dalam satu langkah digital dapat mempercepat dan menyederhanakan proses. Pada sebelah kiri kita dapat melihat before atau sebelum dilakukan redesign, kemudian di sebelah kanan kita dapat melihat proses setelah dilakukan redesign. Nah, di sini merupakan paralelism dengan tipe semi, karena sebenarnya penyusunan dan peninjauan masih berkaitan, namun dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, sehingga di sini kami memutuskan untuk menggunakan paralelism. Namun meski menggunakan paralelism, proses redesign ini akan mempercepat proses dan tetap menjaga kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah tetap dalam heuristik yang paralelism, yakni
eh, pada proses sebelum diredesain adalah adanya mengumpulkan laporan mingguan yang dilakukan dalam 1 hari, dilanjut dengan melakukan pembimbingan secara periodik selama waktu 2 hari. Nah, kedua hal ini termasuk business value adding, namun kami memutuskannya untuk menggunakan parallelism meskipun kedua hal ini merupakan business value adding karena kedua hal ini merupakan tipe parallelism yang real karena mengumpulkan laporan mingguan dan melakukan pembimbingan secara periodik merupakan proses bisnis yang independen atau tidak memiliki ketergantungan satu dengan lainnya. Nah, meskipun ini termasuk tipe real, ini lebih mempercepat efisiensi waktu namun tetap menjaga kualitas dari proses bisnis yang berlanjut. Kemudian, redesign yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan redesign automation. Mengumpulkan dokumen dan proposal akibat revisi manual dapat dipersingkat dengan menggunakan automation, yaitu menggunakan sistem submission proposal online, di mana dari 2 hari waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan dokumen dan proposal akibat revisi berulang menjadi 4 jam. Dan berikutnya, melakukan pengajuan proposal yang dilakukan secara manual dapat dialihkan dengan mengirim pengajuan proposal secara online yang darinya 2 hari menjadi 5 jam. Jadi kesimpulan dari proses desain kami itu adalah dengan menggunakan prinsip Deville Quadrangle pada kerja praktik magang industri ataupun stupen, kita mengurangi waktu atau waktu yang diperlukan untuk satu proses dan juga biayanya itu. Jadi waktu yang diperlukan sesudah dan sebelum, yaitu pada kerja praktik yang sebelumnya kita menghabiskan 206,21 hari, kita sekarang setelah desain kita hanya memerlukan waktu 199 hari, dan pada magang industri yang sebelumnya 324,6 hari, setelah diredesain kita hanya memerlukan waktu sekitar 259,3 hari. Dan stupen yang sebelumnya itu 124,8 hari, kita dapat menghemat waktu sehingga menjadi 115,64 hari. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata kami maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.